Izin Pak, Nah, dari siap SMK Pak, 15 Pandeglang Pak ya. siap Pak Bisri ya. Nah, itu Eh, Pak, yang biru itu sama yang merah itu beda Pak. jadi gini Pak, kalau berdasarkan informasi yang ada di aplikasi, Ya, siap, em, jumlah guru di sekolah Bapak siap. ada 3 yang sudah masuk di aplikasi, Yang sedangkan existing itu Pak ya. sedangkan versinya Dinas Pendidikan itu ada 13. Ada Nah, 13, siap ini Pak. hanya kita pembanding saja untuk yang betul yang mana nanti yang bisa menilai Bapak. Kalau sekarang existing itu berapa Pak? Realnya untuk ASN, baik PNS ASN maupun Pak ya, realnya. Kemarin 3 Pak. oh, Karena yang ada yang mutasi 1, jadi 4 Pak. Sama kepala sekolah itu 4. oh, baik. Jadi sekarang kita langsung masuk ke aplikasi saja Pak ya. Kita langsung masuk ke jabatan. Ya, siap. Saya juga sambil buka Pak ya. Siap ya. Oh, jadi yang pertama kali kita cek tadi sudah dicek untuk jumlah pegawai atau jumlah ASN ini tertulis hanya 3 dan tadi ada mutasi 1 jadi 4 gitu kan Pak. Jadi Iya, 4 Pak. 13 itu kita abaikan. Nah, Nah, seperti itu Pak. eh, Nah, satpam belum saya hapus Pak. Kan baik. di outsourcing kan Pak ya. Ya. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Jadi Siap yang Pak. pertama kali kita cek adalah penjenjangan. Penjenjangan Kalau Pak ya, kita siap. cek di sini masih 3. Mungkin nanti habis ini kita cek satu persatu. Jadi kalau eh, Bapak mau mengedit keseluruhan data, keseluruhan Edit jumlah ya. beban kerja, jumlah existing ASN, kita bisa masuk ke menu Bizetting. Budgeting Pak, siap, Ya. siap. Mungkin nanti saya contohkan eh, 2 sampai 4 guru. Mungkin setelah itu Siap. Bapak bisa lanjutkan itu Pak. Tadi saya di Oke, total share juga seperti itu. Jadi kita contohkan mungkin satu siap sampai Pak. 3 guru. Kemudian nanti ketika kalau Bapak sudah memahami mungkin bisa eh, diteruskan sendiri lah bahasanya gitu. Siap Pak. Saya Jadi teruskan kita sendiri masuk nanti Pak. menu Bizetting. Di budgeting ya Pak ya. Oke, oh iya bisa Pak. Online. Eh, Sekarang kita fokus ke salah satu guru dulu. JF Guru Akuntansi Ahli Pertama. Siap Pak. Nah, untuk guru akuntansi ahli pertama, di sini existingnya tidak ada. Iya Pak, nggak ada. Emang nggak ada ASN ya. Nah, Tidak ada. jadi ketika existing sudah tidak ada, berarti ini untuk jenjang muda, madya, dan utama itu otomatis akan nol kebutuhannya. Siap Pak. Nah, jadi ketika di sini 2 dan sudah kita berhenti di sini, berarti kita ke atas ini otomatis akan nol nol. Berarti kita butuhnya yang pertama aja Pak ya. Ya, itunya pertama aja. Kemudian kita lanjut ke guru yang kedua, guru agribisnis tanaman pangan. Ahli pertama juga sama. Di sini kebutuhannya hanya ada 2 dan kondisi Siap Pak. eksistensinya adalah nol. Siap. Berarti ketika di jenjang pertama itu sudah nol, otomatis jenjang di atasnya akan nol. Seperti ini. No, siap Pak. Jadi ini untuk guru agribisnis tanaman pangan dan hortikultura sangat aman. Kemudian kita lanjut ke guru bahasa Indonesia ahli pertama, guru bahasa Nah, Indonesia. bahasa Indonesia ini ada baru Pak. P3K masuk. Jadi P3K ini satu gini ya, betul ini Pak ya. Iya, Nah, iya Pak. jadi begitu juga untuk P3K. Jadi ketika P3K itu otomatis di jenjang pertama, sehingga untuk jenjang di atasnya ini juga tidak ada kebutuhan. Belum ada ini Pak ya, Jadi yang belum ada kebutuhan. Tidak siap-siap. ada kebutuhan. Sehingga karena kan untuk jenjang pertama kan tidak ada apa guru P3K yang tidak ada penjenjangan. Iya benar Pak. Ya, Belum jadi ada banyak aturannya. kebutuhan.
Begitu juga untuk bahasa Inggris pertama, ini juga begitu. Kebutuhannya hanya di jenjang pertama, Siap. kemudian seni Kalau rupa yang kepala sekolah, Pak, dia di sejarah, Pak. di mana Pak? Di sejarah beliau mapel sejarah, Pak, kepala sekolah. Kepala sekolah di guru sejarah. Sejarah Nah itu ini Pak ya. harus diiniin, Pak, jenjangnya diisi. Misalkan beliau sekarang sedang muda, Pak ya. Jadi nanti di ini kita isi gitu Madia. Apa gimana, Pak? Nah gini, guru sejarah ahli muda. Jadi ketika ada pemangkunya, Mm-mm. otomatis di sini harus ada kebutuhan Pak. Satu, Pak ya. Ya betul, di sini harus ada kebutuhan. Siap. Karena di sini jenjang muda, maka kita harus menyiapkan kotak untuk Madianya. KP, kenaikan Kenaikan pangkat. pangkat Nah, berarti di sini harus kita siapkan satu juga. satu. Siap untuk yang Madia. Oke, siap, Nah, Pak. begitu juga di sini guru proyek ilmu pengetahuan alam. Nah, Nah, itu ada, Pak, satu. satu ini eh, P3K atau PNS, Pak. P3K, Pak. Oh, berarti ketika P3K tidak ada apa istilahnya itu Jenjang. Iya, iya. Tidak ada penjenjangan. jenjang, Pak ya. Kenaikan Jenjang pangkat. juga tetap nol. Siap. Berarti nggak usah ya, Pak ya, yang Madia dan Nah, mudanya. kemudian ada lagi Kak, Pak yang PNS. PKW, Pak. Kewirausahaan. Beliau itu mutasi, Pak, dari sekolah apa namanya sekolah SMK lain ke SMK kita. Sebelumnya kita cuman mengajukan satu, Ya. berhubung ada beliau belum saya tambahkan gitu di Nah, excitingnya. beliaunya itu di P3K atau PNS, Pak? PNS, Pak, dia ahli muda. Nah, ketika ahli muda, wah di sini Ya, belum ada. belum saya dicantumin, Pak, Oh, maaf. iya, iya. Mungkin habis ini ditambahkan Pak ya. Jadi untuk Siapa? sebentar. Untuk yang lainnya ada nggak Pak? Kalau untuk yang lainnya enggak sih, Pak, itu aja. Kalau untuk ASN, Pak, baru segitu, Pak. Nah, sekarang kita jadi untuk guru Ke sudah aman Pak ya. ya guru, insya Allah Pak aman. Sekarang tendik, Pak, belum saya hapus itu yang satpam. Eh, untuk satpam itu sudah masuk BKN atau belum Pak? Wah, belum itu, Pak. Ketika belum masuk berarti kan nanti harus dihapus. Oke, menghapusnya nanti aja Pak. Nah, Dihapus pakai apa, Pak? Surat? tidak Pak, nanti kita hapus di aplikasi saja. Oh, siap. Sekarang Dihapus, Pak ya. kita fokus ke Tendik dulu. Untuk pengolah data dan informasi, ini jabatan apa Pak ya ini? Artinya Ini tugasnya apa? sebenarnya di Dapodik sih, Pak. Cuman karena memang saya ngelihat dari linearitas sebenarnya itu S1, Pak ya. Nah, Saya Pak masih tahu, iya masih tahu nih ini untuk data dan informasi kalau nggak salah S1. Jadi mungkin nanti untuk bakal saya hapus aja, Pak. pengolah, lah, untuk Dapodik ketika S1 Ya, itu silakan dimasukkan ke penata layanan operasional. penata layanan operasional. Siap, Pak. Oke. Ini penata layanan operasional. Kalau ini satu ini sebelumnya apa Pak ini Pak? Apa, Pak ya? Sebentar, Pak. Penata layanan. TU kayaknya, Pak. Bagian umum. TU bagian umum, kemudian jenjang pendidikannya apa Pak ya Pak? S1, Pak. Kalau karena memang di kitanya ada S1, berarti di situ kan, Pak ya? Betul. Jadi intinya ketika di sini ada S1, silakan Siap. dimasukkan ke penata layanan operasional. Oh, Jadi yang contoh, Pak Bisri itu, Pak ya? Yang Pak Bisri bagikan di grup, ya, itu nanti jadi contoh pindahkan ke sini, misalkan Pak ya? eh, TU atau tata usaha yang itu sudah S1, maka dimasukkan ke sini. Begitu Siap, Pak. juga dengan ini tadi, yang operator dapodik ketika di situ sudah S1 juga,
Silakan Siap. kebutuhannya dimasukkan di sini juga. Berarti ini kan dua. Jadi sudah kita geser ke satu misalkan. Kalau misalkan nih Pak, dia lulusannya SMA, berarti ngikutin apa yang Pak Bisri kirim di grup itu Pak? Betul. Jadi ketika SMA dimasukkan ke operator layanan operasional. Operasional, siap-siap. Itu. Kalau Ini yang Pak. eh, operator layanan operasional ketika di situ SMA. Namun ketika di situ D3 itu dimasukkan ke pengelola layanan operasional. Ya walaupun itu intinya nanti bakalan tugasnya misalkan kayak di keuangan gitu kan Pak Betul, ya. ya, ya, Terus ya, di itu. Oke, siap Pak. Jadi kayak di sini tertulis pengelolaan operasional satu 2 3 ini eh, dihapus saja yang nomor 65 dan 66, kemudian dijadikan satu. Dijadikan Ya, satu, siap Pak. jabatannya itu nggak boleh double gitu, Pak. Tidak boleh tidak gitu. Ya. Nggak boleh double Pak ya. Jadi Siap-siap. pengelolaan Ini operasional habis. ketika di sini 4 1 1 kita jadikan satu, kebutuhannya 6 gitu. Siap. Begitu juga misalkan di sini kalau eh, operator laboratorium, kalau SMK itu mungkin di bengkel, Pak ya. D3 iya Pak. Ya, Kalau di ketika kita bengkel, kalau paling operator laboratoriumnya atau eh, pegawai di bengkelnya itu D3, maka dimasukkan ke operator laboratorium. Namun ketika siap. S1, itu masuknya ke teknisi laboratorium. Ini Nggak berarti ada yang SMA Pak ya. kalau Nggak boleh. SMA, kalau memang sekarang masih ada, tetap dimasukkan ke operator layanan operasional. Siap Pak. Walaupun jabatannya operator layanan operasional, tapi di lapangan posisinya itu di bengkel atau laboratorium seperti itu. Siap-siap. Dalam mungkin Jelas Pak ya. sekarang. Nah, jadi seperti ini nanti kalau ini sudah masuk ke budgeting, ini jangan lupa untuk disimpan seperti ini. Disimpan. Siap. Nanti saya hapus yang double Pak ya. Ya, yang double Aduh. tadi dihapus, kemudian dijadikan satu gitu Pak. Jadi kayak satpam, itu ketika sudah outsourcing, itu berarti harus eh, intinya itu untuk yang tenaga yang masih pendidikannya SD sama SMP, ketika masuk di datanya BKN, itu berarti menjadi kebutuhan untuk pengelola umum operasional atau PUO. Namun ketika jabatan tersebut belum masuk di BKN, maka otomatis PUO-nya Ya. kosong atau tidak perlu kita isi gitu, Pak. Terus itu solusinya gimana Pak? Paling nanti ada informasi lebih lanjut gitu Pak untuk pengajuan Eh, tenaga seperti itu Pak. untuk yang tenaga OB, Satpam, Ya. sama Pramu, itu nanti kan kalau informasi dari biro organisasi kan akan di-outsourcing-kan gitu. Artinya ketika sudah di-outsourcing-kan, berarti kan tidak menjadi kebutuhan gitu. Siap-siap Pak. Paling nanti ada informasi lanjutan lagi gitu Pak ya Ya, betul, mengenai Pak. tiga tiga Nah, jabatan jadi tersebut. contoh ini, jadi untuk Satpam, nah ini kalau bendahara Pak, jadi kalau bendahara itu nanti dimasukkan ke penelaah teknis kebijakan. Penelaah teknis kebijakan. Ya, Siap. jadi misalkan ini saya bantu hapus misalkan. Kalau Barjas juga Pak. Untuk pengelola barang dan jasa, Barang. itu jenjang pendidikannya apa itu Pak? Kalau di kita Pak, beliau masih SMA sih Pak. Berarti dimasukkan ke pengadministrasi perkantoran. Pengadministrasian perkantoran siapa? Ya, Dikasih keterangan nggak Pak di situnya? nah Jadi dikasih beliau keterangan gitu Pak nanti. Jadi siapa? contoh misalkan pengelola yang operasional itu di dalamnya ada apa saja itu dikasih keterangan di kolom keterangan ini Pak. Oh ya siap-siap. Misalkan dapodik gitu Pak ya. Nah, Terus teknisi gitu. laboratorium. Nah, contoh misalkan di penata layanan operasional gini Pak ya. Siap. Ini kan jumlah Oh iya beban iya di kerjanya kan situnya ada Pak ya. dua. Contoh Mm-mm. misalkan di sini sebagai jabatan operator dapodik Operator misalkan. ya. Kemudian ada lagi apa Pak satunya?
bagian kepegawaian, Pak. kepegawaian, Operator kepegawaian. kepegawaian. Jadi nanti kita bisa mengetahui bahwa dua ini, penataan operasional kenapa ini ada dua? Karena satu sebagai operator dapodik yang sudah S1 dan kepegawaian juga yang sudah S1 seperti itu. Siap, Pak. Dari sini kan nanti kita Oh, bisa mengetahui secara detail bahwa kenapa kok ini banyak misalkan, kenapa kok ini cuma satu. Jadi kita bisa oh, mengetahui itu lebih detail. kita uraikan, Pak ya, Nah, masing-masingnya. istilahnya seperti itu Pak. Kita uraikan gitu. Oh, luar biasa, Pak. Oke, Pak. Jadi Sampai mungkin sinilah. untuk misalkan kayak pustakawan ahli pertama. Jadi kalau ahli pertama itu berarti kan harus S1. Ya, Pak, harus S1. Ya, ya kan administrasi perkantoran itu harus SMA. SMA. Dan Siap. untuk mengolah data dan informasi mungkin nanti juga bisa dihapus saja Pak. Nah, termasuk ini Kalau pengolah data itu, Pak, pengolah pengolah data, data pengolah data mungkin bisa diarahkan ke pengelola layanan operasional. Ini kan sama-sama kelas 6 Pak. kelas 6 ya. Ya, Hmm, jadi penelaah. Siap. pengelola layanan operasional dan pengolah data nanti kita masukkan ke apa pengolah data kita pindahkan ke pengelola operasional gitu. Siap, siap, Pak. Berhubung di tekniknya juga nggak terlalu banyak sih, Pak, ini. Jadi ya Ya, bisa gitu, Pak. Tergambar sama saya. siap-siap. Eh, sesuai sama apa namanya? Sesuai sama linearitas kelulusannya gitu, Pak. Nah, ya seperti itu Pak. Siapa mau saya langsung isi ini? Oh, siap. Eh, Paling apa lagi, Pak ya? Berarti itu dihapus, Pak ya, yang satpam. Terus yang tahu double-double ya, tadi oh, contohnya ada bendahara Pak ya. Bendahara kita tambahkan penelaah teknis pelaksana, kebijakan. penelaah teknis kebijakan. Siap, Kemudian jumlah existingnya adalah 0, kemudian beban kerjanya 1 sebagai bendahara tadi. siap, Pak. Selain bendahara, apa lagi? Oh iya, nggak ada. Seperti itu Pak ya. Jadi mungkin nanti bisa Siap. dicek lagi. Heeh. Utamanya dikasih Saya keterangan, kolom keterangan Pak, biar eh, kita bisa mengetahui lah posisinya itu sebagai apa. Ya, contoh misalkan penelaah teknis kebijakan, kita isi di siap, Pak. sini sebagai bendahara. Bendahara, Pak ya. Oke, Pak. Ya, Nanti saya isi. Kalau misalkan banyak itu nggak apa-apa kan, Pak ya, di nggak apa-apa. komain atau di saya tandain satu Ya gitu, dikasih dua. koma, koma, koma gitu bisa. Siap, Pak Bisri. Seperti itu Pak ya. Mungkin Siap, sudah. Pak. Heeh. Langsung Mungkin saya nanti kerjakan deh. siap-siap ya. Mohon maaf Pak Bisri ya, takut ganggu waktu Pak Ya, Bisri ini. sama-sama, nggak apa-apa. Heeh. Salam aja dari Bu Ningsih tadi udah ngobrol Oh, sebentar. siap-siap ya, ya Pak. Oke Pak Bisri, langsung saya kerjain nih. Ya, ya Takutnya Pak. ini. Ya, mungkin bisa kita Makasih ya akhiri Pak Pak. ya. Nah, Siap Pak. Heeh. ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Hatur Ya, nuhun. sama-sama.